Nahnu qaumun a'azzanallahu bid-da'wati wat tabligh. Ya. Kita ini komunitas Betul. hamba Allah yang dimuliakan dengan dakwah dan tabligh. Ini jalan kemuliaan kita. Ya. Karena ini jalan kemuliaan kita, ya kita totalitas Ustaz. Maka terus terang Ustaz, saya paling marah kalau ada orang berkhianat di dalam dakwah. Berkhianat yang saya maksud itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di dalam jalan dakwah. Ya, ya. Karena Kiai Dahlan mengajarkan kita ketulusan. Ya. Iya. Tulus bukan modus itu ya. Bukan. Jadi pemirsa yang berbahagia, tadi Ustadz mengajak pada kita sekalian supaya menjadikan tabligh, menjadikan dakwah itu menjadi kebanggaan kita. Jadi jangan merasa inferior berada di majelis tabligh. jangan rendah diri menjadi Mubalik Muhammadiyah. Nah, insya Allah itu akan menjadi salah satu jalan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita memuliakan Islam. Terakhir Ustaz, kita itu punya agak kelemahan warga kita terkait dengan atensi terhadap dakwah digital. Kurang apresiasi. Itu gimana kita? Bukan kurang apresiasi ya. Kalau kita melihat konten di Muhammadiyah, sebetulnya Ustadz ya, bukan kurang apresiasi. Kita ini belum simultan, belum terkomando melalui satu sistem komando yang solid, itu saja. Kalau kita lihat Ustadz, jenengan sendiri melakukan, tapi yang jenengan lakukan itu kan tidak terkoneksi dengan daerah di Jogja. Yang di Jogja lakukan tidak terkoneksi dengan daerah mana. Jadi masing-masing sporadis ya? Sporadis jalan sendiri gitu loh Ustaz. Persoalannya itu. Dan Muhammadiyah ini menurut saya memang karena orang pinter ya, tidak mudah untuk disatukan semuanya. Tapi saya sama sekali tidak risau dengan itu Ustaz. Tidak risau. Kalau kita objektif Ustaz ya. Satu ahad di Muhammadiyah itu mungkin ada ribuan pengajian Ustaz, dari Aceh sampai Papua. Ada yang terpotret melalui YouTube, ada yang tidak. Dan yang terpotret banyak. Cuman bayangkan ke depan, saya pikir, dan tabligh saya kira kan dengan unit dakwah digital itu ke depan Ustaz. Ini pun kita kan dipaksa mengalami akselerasi melalui COVID-19. Betul. Ya, COVID. Sebelumnya kan tidak. Karena orang Muhammadiyah memang tidak bisa fokus juga totalitas di situ karena banyak sekali kegiatan yang harus diopeni. Nah, tetapi ini bukan halangan Ustadz. Ke depan saya kira sinergitas itu misalnya gini, Ustadz punya jaringan dakwah digital, itu kita linkkan misalnya di satu channel besar kita. Jadi orang kalau masuk di channel besar itu akan tersedia ada ribuan channel Muhammadiyah misalnya. Ini yang belum itu aja Ustaz. Jadi kalau dikatakan secara kuantitatif, kalau rasa-rasanya banyak yang melakukan itu Ustaz. Hanya kan satu tadi, kita ini kan bukan tipe yang melahirkan orang-orang yang suka taklid Ustaz. Beda dengan satu kelompok misalnya berani mengatakan Anda harus ngaji di channel kita, tidak boleh di channel lain. Nah, kita Muhammadiyah kan tidak bisa begitu. Dan bukan karakter kita seperti itu. Nah, jadi mungkin ke depan itu yang harus dilakukan adalah manajemen digitalnya Ustadz. Manajemen digital ini sangat penting. Malah terus terang saja Ustadz, kalau boleh saya mengatakan ya, usulan saya pribadi ini, majelis tabligh dan dakwah digital digabung satu. Tidak perlu dipisahkan. Artinya usulan nomenklatur majelisnya gitu ya? Enggak, ini usulan. Ini kan saya ngusulkan ke jenengan. Jadi maksudku, maksud saya sekarang ini kan yang menangani persoalan digital misalnya MPI, lalu tabligh ini sendiri juga. Nanti itu ini kan ad hoc. Ini sendiri-sendiri. Jadi satu persoalan juga kita di Muhammadiyah Ustadz. Ini kan ego sektoral juga menjadi kadang-kadang perlu kita membersihkan diri dari tauhid ya, dari kesyirikan, egoisme sektoral. Karena ke depan ini tidak bisa Ustaz bekerja sendiri, tabligh sendiri nggak bisa Ustaz. Dia harus membuka diri dan berlapang dada dengan MPI, dengan TVmu, dengan macam-macam itu, dengan PDM sekalipun. Siap. Dengan PDM sekalipun.
Jadi kalau kemudian masing-masing membuat skat, ini bukan zamannya lagi. Nah, ini bagian daripada you berubah atau punah. Nah, jadi saya saya tetap optimis, Ustaz. Gairah karena yang paling nyata itu kan dunia nyata, Ustaz. Dan saya kalau pergi ke satu titik misalnya dihadiri oleh 3.000 orang. Iya kan? 3.000 itu nyata. Kalau maya, ini dunia khayal, Ustaz. Dia tidak nyata. Makanya saya katakan, dunia maya, mohon maaf loh Ustaz, saya ingin mengatakan, kita tidak bisa mengandalkan peradaban ini dibangun dengan hanya melalui dunia nyata. Dunia maya. Dunia mata, maya. Dunia yang khayal. Meskipun sekarang yang maya itu jadi nyata. Tidak bisa, Ustaz. Mohon maaf, kalau kita berbicara tentang gerakan dunia maya sekarang, ada komunitas umat berkumpul berdasarkan koneksi-koneksi yang bersifat digital, sampai misalnya bisa sampai sekian juta orang. Tapi sekian juta itu, Ustaz, bisa nggak bikin satu rumah sakit? Tidak mungkin. Sulit, Ustaz. Mungkin. Itu yang saya katakan, belum tentu kegaduhan di dunia maya itu akan melahirkan sesuatu yang konkret, action bagi kemaslahatan umat. Kalau gaduh bisa gaduh. Nah, Muhammadiyah kan tidak berhenti di situ, Ustaz. Makanya saya katakan, saya optimis dengan dunia kayak gini, karena dari sisi artinya tetap perlu ya. Oh, sangat kita tidak bisa mengabaikan itu, Ustaz. Tidak mengabaikan, tapi juga tidak bisa menggantungkan di situ. Sekarang Ustaz lihat ya. Mohon maaf, Ustaz, popularitas di dunia maya itu sama dengan hukum bisnis. 5 tahun, Ustaz. Jadi kalau Ustadz ini populer 5 tahun yang lalu, insya Allah kalau Ustadz populer sejak tahun berapa, 5 tahun saja, orang bosan, Ustadz. Habis itu akan berubah lagi, akan berubah lagi. Tetapi kalau Ustadz ngopeni masjid, jamaah yang hadir di situ, yang teropeni dengan baik, itu real, bukan maya. Ya, dunia maya bolehlah sebagai instrumen. Maka ketika kita diskusikan di tempat jenengan kemarin di Magelang, begitu ada isu tentang populisme keagamaan, kita jangan kemudian latah mengatakan kalau kita sudah ceramah 1000 kali di YouTube, seolah-olah kita sudah menegakkan peradaban. Belum tentu, Ustaz. Anda lihat itu orang-orang yang, saya kemarin ke Tegal, Ustaz, ke Bumi Jawa, mereka mendirikan sekolah di lereng gunung. Satu pun sekolah nggak ada di situ. Di Dukuh Benda. Teman-teman kita di Ranting itu umumnya tukang arit, tapi punya idealisme. Mereka tidak pernah gaduh di dunia maya, Ustaz. Mereka orang-orang yang tidak dikenal di YouTube, tidak dikenal. Tapi bagi saya, itu kehormatan kemanusiaan yang luar biasa. Dan saya hadir di situ. Alhamdulillah, Ustaz. Luar biasa. Makanya saya katakan, dunia mana ini? Jadi, banyak paradoks tentang dunia maya ini, Ustaz. Para ilmuwan juga banyak menganalisa itu. Oleh karena itu, cukuplah digital ini hanya sebagai sebuah instrumen saja, Ustaz. Jadi, bukan menjadi segala sesuatu. Sekarang Ustaz lihat, mohon maaf saja, ketika kita ribut-ribut tentang belajar secara online, Ustaz tahu apa yang terjadi menurut data Komnas Anak, Perlindungan Anak. Tahun 2019, dispensasi pernikahan itu hanya 20.000. 2021 sudah menjadi 63.000. Gara-gara belajar online salah satunya ya? Enggak, ini kita bicara ada sesuatu, berarti di mana kegaduhan ada yang hilang kita? Ada yang hilang, Ustaz. Karena apa, Ustaz? Kita boleh bangga dengan popularitas yang ada di dunia maya, tapi satu, dunia maya tidak punya spiritual, tidak punya rohaniah. Dia tidak bisa, Ustaz. Tidak ada kepekaan. Ya, kalau sekedar tahu, oh ya, wawasan luas. Tapi apakah kemudian bisa melahirkan satu kemaslahatan lebih daripada itu? Saya kira Muhammadiyah harus tetap konsisten. Tapi sekali lagi, Ustaz, bukan itu tidak penting, tapi bukan segala-galanya. Dan ingat, dunia maya ini punya psikologinya sendiri. Sekarang ya orang jenuh, Ustaz. Kalau tiap hari di depan layar juga jenuh. Tapi kalau saya berhadapan dengan tatap muka dengan Ustaz, ruh saya ketemu dengan ruh jenengan, pikiran saya ketemu dengan pikiran jenengan, semuanya itu beda, Ustaz. Karena kita masing-masing memiliki aura yang positif. Tapi kalau saya di depan dunia layar, maka hidup saya hanya di situ. Nah, jadi saya kira
Ini sisi lain. Jadi tetap kita manfaatkan itu sebagai instrumen. Jadi boleh saya katakan kalau pakai logikanya Pak Kunto Wijoyo, dakwah digital itu sesuatu yang perlu, tapi bukan sesuatu yang mencukupi. Iya betul, tidak cukup Ustaz. Tidak cukup. Dan ibarat orang minum Ustaz, Anda tidak cukup menonton orang minum minuman yang enak di layar, tapi harus disuguhkan secangkir kopi, selesai urusan. Nah itulah. Dakwah juga begitu Ustaz. Alhamdulillah kalau di Magelang perlu saya laporkan kepada pimpinan. Jadi dakwah digital juga kita lakukan, kemudian dakwah yang konvensional itu tetap jalan. Iya, tetap jalan Ustaz. Dan di Magelang itu pengajian jam 6 sampai jam 7 itu tiap hari ada, Tat. Tiap hari bayangkan Ustaz. Jadi tiap jamaah itu tinggal pilih mau pilih hari apa. Itu ada. Jadi Senin ada, Selasa ada, sampai Ahad ada. Dan orang Ustadz kalau hadir di majelis seperti yang Ustadz ceritakan, itu ruh jasadnya hadir. Tapi kalau orang ikut di Zoom, kadang dia sedang apa kita tidak tahu. Jadi sekali lagi bukan itu tidak penting, ya urgen Ustadz. Tapi menurut saya ya proporsional sajalah meletakkan. Tidak harus membuat kemudian teman-teman Muhammadiyah ini inferior. Jadi saya kira itu. Tapi produk-produk resmi Muhammadiyah saya kira kita perlu satu sistem barangkali Ustaz, malah instruksi kalau saya agar semua produk-produk resmi itu di-share oleh saya kira semua akun kita di Muhammadiyah. Saya sangat yakin itu akan mempercepat itu untuk akselerasi dakwah digital kita itu. Setidaknya kan ya jadi tahu ada gitu. Oh iya betul Ustaz. Ya. Mudah-mudahan kita. Terima kasih Ustaz. Ya, saya sudah diterima silaturahim. Wah senang sekali. Tapi mohon maaf ya tadi ada rapat tadi. Jadi pemirsa yang kami banggakan, tadi ini bincang-bincang saya dengan Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan beliau tetap dianugerahi kesehatan, tetap bermanfaat bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.